Gacor di Anfield, Florian Wirtz, saya menikmati setiap detik di Liverpool. Bintang baru Liverpool, Florian Wirtz, tengah berada di puncak performanya. Pemain bernomor punggung 7 ini mengaku sangat menikmati petualangannya bersama The Reds, terutama setelah rentetan gol dan assist yang disumbangkan di Anfield dalam beberapa pertandingan Premier League maupun Liga Champions. Wirtz sempat membutuhkan waktu adaptasi sejak kepindahannya pada musim panas lalu. Namun, keraguan publik langsung sirna. Tercatat, 6 gol yang ia cetak untuk Liverpool semuanya tercipta hanya dalam 10 penampilan terakhirnya. Saya hanya menikmatinya. Mungkin terdengar klise, tapi selama saya bisa membantu tim memenangkan pertandingan, saya sangat senang. Apalagi saat Anda bisa merayakan gol sendiri di hadapan para pendukung, itu adalah perasaan terbaik, ujar Wirtz yang dikutip dari laman resmi klub pada Selasa, 3 Februari 2026. Wirtz juga merasa dukungan publik Anfield menjadi kunci kenyamanannya di Inggris. Saya selalu merasa nyaman di sini. Mungkin hubungan dengan penggemar akan terasa lebih kuat ketika mereka melihat Anda mencetak gol atau menjadi bagian penting bagi tim. Tambahnya, selain performa individu Wirtz, laga kontra Newcastle juga menjadi panggung bagi Hugo Ekitike. Striker muda tersebut sukses memborong 2 gol hanya dalam waktu 138 detik, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai pencetak gol terbanyak Liverpool musim 2025-26 dengan total 15 gol. Wirtz yang menjadi arsitek di balik gol pertama Ekitike memberikan pujian setinggi langit untuk rekan duetnya tersebut. Saya rasa semua orang kembali melihat kualitas asli yang ia miliki. Dia adalah pemain hebat, sangat cepat, dan punya penyelesaian akhir yang luar biasa dingin, tutur Wirtz. Liverpool ambil keputusan keras soal Harvey Elliott, Aston Villa pilih menepi. Liverpool memastikan tidak memanggil pulang Harvey Elliott dari masa pinjamannya di Aston Villa meski sang gelandang hampir tidak mendapat menit bermain. Keputusan ini membuat Elliott berada dalam situasi sulit di Villa Park. Aston Villa juga tidak menunjukkan niat untuk mengamankan jasa dia secara permanen karena terbentur klausul pembelian bernilai besar. Gelandang berusia 22 tahun itu sempat mencuri perhatian saat membawa timnas Inggris U21 menjuarai Euro U21. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, pencapaian yang memicu minat sejumlah klub Eropa. Performa impresif tersebut menjadi latar kepindahan Elliott ke Aston Villa pada hari terakhir bursa transfer. Dia diharapkan mendapat peran signifikan di bawah arahan Unai Emery demi melanjutkan perkembangan karirnya, namun, kenyataannya berjalan berlawanan. Elliott jarang mendapat kesempatan bermain dan lebih sering tersisih dari pilihan utama Emery sepanjang musim ini. Dalam perjanjian peminjaman, Aston Villa wajib membayar sekitar 30 juta pound sterling atau setara 682 miliar rupiah jika Elliott mencapai 10 penampilan. Klausul tersebut membuat klub Midlands berhati-hati dan berusaha menghindari kewajiban finansial besar. Situasi Elliott terus menjadi perbincangan selama Januari. The Athletic melaporkan tidak ada kemajuan dalam upaya menghapus klausul kewajiban beli. Sementara Liverpool juga tidak berminat memanggil kembali sang pemain ke Anfield. Dengan kondisi tersebut, Elliott yakin bertahan di Aston Villa hingga akhir musim. Namun, ketidakpastian yang diprediksi tetap terbatas seiring dengan sikap klub yang menahan penggunaan dia secara teratur. Negosiasi kontrak Dominic Szoboszlai di Liverpool masih alot. Gelandang Liverpool, Dominic Szoboszlai, memberikan kabar terbaru terkait pembicaraan kontraknya di Liverpool. Ia mengaku bahwa saat ini proses negosiasi kontrak barunya masih macet di skuad The Reds. Kontribusi Szoboszlai di skuad Liverpool musim ini memang sangat menonjol. Secara keseluruhan, pemain berusia 25 tahun itu telah mengoleksi 8 gol dan 7 assist dari 33 penampilan di semua kompetisi. Di Liga Champions, ia bahkan selalu membuat gol maupun assist bagi The Reds. Performa impresif tersebut secara otomatis memicu spekulasi ketertarikan klub lain pada sang gelandang. Beberapa klub top seperti Real Madrid dikabarkan sedang mengintai Szoboszlai untuk diamankan di musim panas nanti. Lebih lanjut, Szoboszlai menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini bukanlah mendapatkan kontrak baru. Ia ingin bisa terus berkontribusi untuk The Reds hingga akhir musim nanti. Saat ini saya hanya melakukan pekerjaan saya di lapangan. Saya suka kotanya. Saya suka klub ini. Saya senang bermain dengan rekan-rekan setim. Saya mencintai Anfield dan para penggemar. Kita lihat saja apa yang terjadi ke depan. Lanjutnya, manajemen Liverpool sendiri dikabarkan sudah sempat menegur sang gelandang untuk memperpanjang kontraknya di Anfield. Lantas sudah sampai di mana proses negosiasi tersebut? Baru-baru ini, Szoboszlai dimintai komentar seputar negosiasi kontrak barunya di Liverpool. Ia menyebut bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai perpanjangan kontraknya di Anfield. Ia mengaku sudah menunggu penawaran dari manajemen The Reds, namun hingga saat ini mereka belum juga memberikannya penawaran resmi. Sejujurnya, belum ada apa-apa terkait kontrak baru saya.
Jeremy Jacquet, alasan Liverpool berani tebus mahal. Liverpool kembali membuat kejutan besar di bursa transfer dengan merekrut Jeremy Jacquet dari Rennes. The Reds rela mengeluarkan dana mencapai 60 juta pound atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk bek tengah berusia 20 tahun tersebut. Nilai transfer tersebut menjadikan Jeremy Jacquet sebagai salah satu pemain bertahan termahal yang pernah didatangkan Liverpool. Keputusan ini memunculkan tanda tanya karena Jacquet masih tergolong muda dan belum berpengalaman di kompetisi elit Eropa. Namun Liverpool menilai Jacquet sebagai investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Kehadirannya diharapkan menambah kedalaman lini belakang yang selama ini bergantung pada Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Jeremy Jacquet merupakan produk murni Akademi Rennes yang berkembang pesat dalam 2 musim terakhir. Sejak pertengahan musim lalu, ia langsung dipercaya menjadi pilihan utama di jantung pertahanan klub Ligue 1 tersebut. Pada musim ini, Jacquet telah mencatatkan 18 penampilan di Ligue 1 bersama Rennes. Bek kelahiran Bondi itu mencuri perhatian berkat kekuatan fisik dan konsistensinya dalam duel 1 lawan 1. Data dari BBC menunjukkan Jeremy Jacquet memiliki statistik duel yang sangat impresif. Ia memenangi 75,51% duel udara, menjadikannya pemain terbaik kedua Ligue 1 dalam kategori tersebut. Tak hanya di udara, Jacquet juga unggul dalam duel di lapangan. Persentase duel suksesnya mencapai 67,23% dan menempatkannya di peringkat ketiga terbaik Ligue 1. Pengamat sepak bola Prancis, Julien Laurens, menyebut Jacquet sebagai bek tengah terbaik di generasinya.